Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman yang berada di Gayo Luas, ya terkhusus di teman-teman non ASN yang bekerja di Kementerian Agama yang saat ini masih aktif sebagai tenaga honorer yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas. Jadi di sini kita akan membahas tentang beberapa hal informasi-informasi yang berkaitan dengan broadcast yang kita terima dari teman-teman non ASN ataupun tenaga honorer yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Jadi dalam hal ini perlu kami sampaikan, mungkin ada teman-teman yang masih merasa bingung dengan hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan atau berkas apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi kelengkapan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Agama. Oke, jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan merinci ataupun menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin masih bingung ya dengan informasi yang sudah beredar tentang pendataan tenaga pegawai non ASN ataupun tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama. Oke, sebelumnya di sini saya mohon maaf mungkin kepada teman-teman dalam pembahasan atau bahasa saya mungkin agak ya sedikit mungkin tidak mengerti dalam hal ini, mungkin bisa nanti kita saling berbagi informasi dan saling berkonsultasi ya untuk lebih jelasnya tentang hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan di dalam proses pendataan tenaga honorer ataupun pegawai non ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas ini. Oke, sebelum kita berbicara lebih jauh ya, kami minta dukungan dan semangat dari teman-teman dengan mengklik tombol subscribe dari channel kita atau channel kami ini agar kami lebih semangat untuk memberikan atau menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman untuk dalam hal tutorial pendataan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan informasi-informasi yang berkaitan dengan seleksi tenaga P3K dan ASN di lingkungan Kementerian Agama dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk kita sampaikan di channel kita ini ya. Oke, langsung saja ya. Jadi tadi kita menerima ya broadcast WA dari teman-teman di grup tenaga honorer pegawai non ASN di lingkungan Kementerian Agama. Jadi kita mendapatkan informasi bahwasannya mulai hari ini tanggal 2 sampai tanggal 7 ya diberikan waktu kepada teman-teman untuk melengkapi berkas untuk pendataan pegawai non ASN dan tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas tahun 2022. Jadi ini merupakan sebuah angin segar ya kepada teman-teman yang sebelumnya ke belakang sudah bertanya-tanya kapan nih di lingkungan Kementerian Agama ada pendataan gitu di instansi-instansi lain seperti di Pemda sudah beredar surat pendataan non ASN untuk diminta pegawai-pegawai honorer atau pegawai non ASN untuk mengumpulkan berkas untuk dilakukan pendataan gitu. Kapan nih di lingkungan Kementerian Agama gitu. Ataupun kapan nih penyuluh agama Islam dilakukan pendataan. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan teman-teman yang mungkin sebelum-sebelumnya masih bingung ya, masih bingung kapan dilaksanakan pendataan terkhusus di lingkungan Kementerian Agama. Jadi hari ini saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang informasi
informasi yang sudah kami dapat dari teman-teman yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas. Sebelumnya juga dalam hal ini teman-teman perlu ingat, dalam hal ini memang seluruh jajaran pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Agama diminta untuk mengumpulkan berkas. Dalam hal ini termasuk juga penyuluh agama non PNS ya di KUA Blangjerango, dan juga pramubakti, guru, para guru ya, tenaga pendidik tenaga pendidik yang masih berstatus honorer, masih berstatus bakti. Dalam hal ini diminta juga untuk mengumpulkan berkas ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat di lingkungan Kementerian Agama. Oke, dalam hal ini mungkin perlu langsung saja kami masuk kepada persyaratan pendataan pegawai non-ASN dan tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas ya. Jadi edaran ini, surat ini langsung ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas, yaitu Bapak Akli. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dilengkapi oleh teman-teman sebagai bahan kelengkapan untuk pendataan pegawai non-ASN di lingkungan Kementerian Agama. Nah, langsung saja yang pertama yaitu KTP, kartu tanda penduduk, yang pasti ya setiap kita sudah mengantongi ataupun sudah memiliki ya. Jadi fotokopi KTP juga kita serahkan kepada dalam hal pendataan pegawai non-ASN dan tenaga honorer kategori 2 di lingkungan Kementerian Agama ini. Yang kedua itu ada kartu keluarga. Nah, kartu keluarga. Dan yang selanjutnya ijazah dan transkrip nilai. Nah, dan transkrip nilai terakhir itu kalau SMA mungkin SKHU ya. Dalam hal ini sudah dileges ya. Jadi fotokopi ijazah dan transkrip nilai kita itu harus dilegalisir teman-teman ya. Harus dilegalisir. Nah, yang selanjutnya SK pengangkatan dari pertama sampai terakhir. SK tahun 2022. Berarti dari SK pertama kita diangkat ya, mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya gitu. Jadi dari SK pertama sampai SK terakhir di tahun 2002 ini ya, jadi itu dikumpulkan semuanya ya dalam bentuk kopian. Nah, dalam bentuk kopian ya. Jadi dikumpulkan semuanya untuk diserahkan nanti kepada pihak atau seksi masing-masing ya. Yang selanjutnya bukti pembayaran gaji atau honorarium yang bersumber dari APBN atau APBD ya. Jadi kalau di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas memang jelas ya, kita berasal dari APBN, alokasi dana nasional ya, belanja nasional gitu. Dan itu dari DIPA, di DIPA mungkin sesuai dengan seksi masing-masing. Dan yang selanjutnya materai 10.000 untuk SPTJM. Jadi SPTJM mungkin masih bingung apa itu SPTJM. Jadi SPTJM ini semacam surat pertanggungjawaban mutlak ya teman-teman ya. Dalam hal ini biasanya memang dikeluarkan oleh seksi masing-masing. Dalam hal ini mungkin kita bisa untuk berkonsultasi langsung kepada seksi-seksi kita masing-masing. Mungkin teman-teman dari penyuluh agama non-PNS bisa berkonsultasi ke Bimas ya, Bimas yang ada di Kemenak Kabupaten Gayo Luas. Mungkin dari teman-teman yang guru mungkin bisa berkonsultasi ke pihak seksi Pendis gitu ya teman-teman ya. Dan yang selanjutnya nomor ujian khusus tenaga honorer kategori 2 ya. Dalam hal ini jadi teman-teman yang sudah masuk database sebagai K2 ya bahasanya, ke tenaga honorer
kategori 2 ini memang dulu pernah mengikuti ujian seleksi ya untuk seleksi CPNS dari jalur tenaga honorer ya. Jadi mungkin pada saat itu belum beruntung ya. Jadi nomor ujian pada saat mengikuti ujian itu disimpan dan dalam hal ini juga perlu diserahkan dalam pemberkasan pendataan pegawai non-ASN dan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup jelas ya, 7 hal ini cukup jelas. Tetapi dalam hal ini perlu juga kami sampaikan sebagai bahan bahan ingatan ataupun catatan kepada teman-teman. Untuk poin nomor 7 tadi ya, tenaga honorer kategori 2 tadi, dengan catatan sampai saat ini di tahun 2002 ini ya masih aktif bekerja. Nah, jadi dalam hal ini tidak boleh terputus-putus ya, ataupun dia saat ini tidak lagi bekerja di lingkungan Kementerian Agama, teman-teman ya. Jadi kalau saat ini tidak lagi bekerja di lingkungan Kementerian Agama sebagai pegawai non ASN ya, jadi tidak bisa lagi untuk masuk sebagai kategori 2 karena memang SK-nya sudah terputus, tidak lagi bekerja di lingkungan Kementerian Agama, teman-teman. Dan yang selanjutnya gaji dari honorarium yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama ini bersumber dari APBN. Jadi gaji yang kita terima selama ini bukan dari artinya perseorangan, mungkin pembayarannya langsung dari pribadi atau mungkin kalau guru dari jadi iuran siswa atau segala macam. Jadi tidak ya. Jadi penggajiannya harus murni memang dari APBN. Jadi dalam pendataan ini khusus memang yang bersumber ataupun tenaga non ASN yang digaji oleh pemerintah gitu. Dan yang ketiga diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Ya, jadi pimpinan unit kerja dan setiap pegawai non ASN itu memang memiliki unit-unit kerja masing-masing atau kita bilang seksi masing-masing. Ada seksi Bimas, ada seksi penyelenggara, ada seksi pendis gitu. Jadi semua pegawai non ASN itu memiliki seksi masing-masing jadi dalam hal ini memang kita kita sudah mengetahui secara bersama gitu. Jadi dari mana kita diangkat gitu, kayak penyuluh agama non PNS itu dari seksi Bimas gitulah. Kalau guru itu dari seksi pendis ya. Jadi nanti ditelusuri kembali sesuai dengan seksi masing-masing. Dan yang keempat itu sebagai catatannya itu telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, jadi berarti paling singkat selama 1 tahun. Oke, dari sini bisa kita simpulkan berarti dengan tahun 2022 ini sudah bekerja SK-nya atau 2 tahun ya, sudah memiliki SK 2 tahun paling singkat berarti. Karena di sini diberikan catatan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember gitu. Oke, jadi telah bekerja selama minimal 2 tahun lah kalau dari bahasa pada tanggal 31 Desember 2021 berarti sampai saat ini berarti SK-nya sudah 2 tahun ya. Dan yang selanjutnya usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember. Oke, pada saat tanggal 31 Desember itu, kita anggaplah di awal tahun 2022 itu usianya sudah mencapai 20 tahun gitu. Sudah mencapai 20 tahun dan tidak lebih daripada umurnya itu pada umur 56 tahun, teman-teman ya. Jadi lebih daripada 56 tahun itu tidak bisa lagi ikut sebagai mungkin peserta seleksi nantinya ya, seleksi P3KK ataupun CPNS di lingkungan Kementerian Agama melalui
jalur pendataan pegawai non ASN ini teman-teman ya. Dan setelah berkas dikumpulkan, berkas diserahkan ke bagian kepegawaian Kemenak Kabupaten Gayo Luas ya. Dan berkas ini paling terakhir diterima di kepegawaian itu pada tanggal 7 September 2022 ya. Jadi ada mungkin sekitar 5 hari lagi pada teman-teman bisa menyiapkan berkas ya. Dalam hal ini langsung diserahkan ke kepegawaian Kabupaten Gayo Luas. Oke teman-teman, semua berkas yang sudah kita kumpulkan itu ya kita dibuat satu eksemplar ya, satu eksemplar saja dan dimasukkan. Ini pun perlu diingat teman-teman, ada catatannya, yaitu kalau map merah, ke dalam map merah itu khusus untuk pegawai non ASN ataupun kategori tenaga honorer kategori 2 di lingkungan kantor ataupun ke KUA kecamatan. Ini termasuk penyuluh teman-teman, itu dimasukkan di dalam map merah ya. Dan selanjutnya di map kuning itu khusus untuk yang bekerja non ASN yang bekerja di MIN ya teman-teman ya, di MIN itu dimasukkan dalam map kuning. Dan map biru untuk pegawai non ASN di lingkungan MTS teman-teman ya, untuk di lingkungan MTS untuk itu map biru. Dan map kuning satu lagi untuk pegawai non ASN di lingkungan MAN, itu berkasnya dikumpulkan dalam map kuning itu di instansi MAN teman-teman, di sekolah MAN ya. Oke teman-teman, mungkin dalam hal ini cukup jelas ya informasi, mudah-mudahan dapat dimengerti teman-teman ya. Berkas-berkas segera dikumpulkan, segera disiapkan sebaik-baiknya ya, supaya ini mudah-mudahan teman-teman kita semuanya mendapat angin segar ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi, sudah bekerja, mudah-mudahan mendapatkan angin segar untuk bisa diangkat sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama, terkhusus di Kementerian Agama Kabupaten Gayo Luas ini teman-teman ya. Oke teman-teman, selain itu juga kami ada mencari informasi-informasi juga kami membuka channel YouTube dari Aparatur Channel. Ada beberapa hal yang disampaikan, yaitu dari info dari Simpatika Kemenak ya. Jadi halaman media sosial informasi Simpatika Kemenak ada beberapa informasi yang sudah yang disampaikan. Dalam hal ini pendataan ini memang ditujukan untuk mengikuti ya teman-teman, untuk bisa mengikuti seleksi P3K ataupun CPNS di lingkungan Kementerian Agama teman-teman. Jadi dalam hal ini pendataan ini memang pada saat seleksi nanti akan diprioritaskan ya. Jadi ada pemberlakuan spesial teman-teman ya, pemberlakuan spesial kepada guru-guru yang sudah masuk di database sebagai guru honorer K2 ya, dan guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi dan punya NRG, nomor NRG, dan honorer non guru misalnya dari KUA atau penyuluh agama Islam yang memiliki rekam jejak sudah aktif, sudah mengabdi lama ya, karena memang penyuluh agama non PNS itu sudah memiliki aplikasi EPAI. Jadi di dalam aplikasi EPAI itu memang data-data teman-teman penyuluh itu memang sudah direkam ya, mulai dari pendidikan, mungkin laporan pun sekarang memang aktif ya untuk penyuluh agama Islam non PNS ya. Jadi ini ada angin segar khusus ya kepada teman-teman guru dan penyuluh agama non PNS di lingkungan Kementerian Agama ataupun KUA kecamatan masing-masing. Mungkin ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf atas segala kekhilafan.
dan kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf dan mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.